Selamat pagi kelas keperawatan A. Ya, hari ini saya pertama kali mengajar topik di ilmu dasar keperawatan 2 ya. Ibu namanya Apoteker Maria Filomena Erika Rengga, Magister Farmasi Klinik, dan panggilan Ibu Rilke. Hari ini kita akan belajar tentang antiinflamasi dan antiinfeksi. Dan satu hal yang perlu Anda ingat, meskipun sebagai calon perawat, Anda perlu tahu tentang berbagai macam obat, tetapi karena bukan merupakan keminatan atau kompetensi yang harus Anda pahami secara mendalam, maka saya akan memberikannya tidak terlalu dalam, sesuai dengan silabus dan RPS yang sudah disampaikan kepada Ibu, tetapi kedalamannya saya kurangi. Jadi beda antara antiinflamasi, antiinfeksi yang dipelajari oleh seorang calon apoteker atau calon tenaga teknis kefarmasian dengan Anda, begitu ya. Pun demikian, jika Anda mengalami kesulitan atau terlalu bingung dengan istilahnya, tolong langsung ajukan tangan untuk bertanya atau meminta penjelasan ulang ya. Baik, kita langsung saja. Antiinflamasi dan antiinfeksi. Ini capaian pembelajarannya. Jadi Anda belajar, mengapa seorang calon perawat harus belajar tentang antiinflamasi dan antiinfeksi atau secara umum tentang obat-obatan ya? Karena Anda nantinya akan memberikan secara langsung terapi obat kepada pasien yang dirawat di rumah sakit. Kalau di sini di Indonesia, cara pelayanannya itu seorang perawat langsung berkomunikasi dengan pasien dalam hal pemberian obat. Kalau pasiennya dirawat di rumah sakit ya. Kalau di luar negeri memang apoteker masih langsung memberikan, tapi di Indonesia sistemnya perawat yang memberikan. Kecuali ada informasi khusus, farmasis klinis di rumah sakit ada apoteker yang memahami seperti Ibu ya. Kami dulu kuliah S2 farmasi klinis itu belajar lebih dalam tentang penyakit dan terapinya, sehingga kami harusnya melakukan kunjungan, visite, bed to bed di pasien yang dirawat di rumah sakit bersama dengan dokter, nurse, ahli gizi, dan sebagainya. Jadi kita interkolaborasi begitu, demi kemajuan dan penyembuhan dari si pasien itu sendiri. Nah, karena di sini Anda yang menemui pasien secara langsung, terutama kalau obat-obatnya per oral, ya Anda yang jelaskan, meskipun sudah ada etiket dari kefarmasian ya, maka Anda paling tidak harus memahami apa-apa saja obat-obat yang ada, kemudian bagaimana mekanisme kerja dan sebagainya. Karena kita belajar antiinfeksi dan inflamasi, maka Anda nanti akan memahami apa saja penggolongan obat antiinflamasi, apa saja penggolongan obat antiinfeksi. Kemudian Anda juga setelah selesai kuliah ini diharapkan bisa menjelaskan bagaimana sih mekanisme kerja secara umum dari antiinflamasi dan antiinfeksi. Karena secara umum saya tidak perlu terlalu detail atau mendalam ya. Yang penting Anda ada gambaran kerjanya antiinflamasi seperti apa, kerjanya antiinfeksi seperti apa. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada ya. Sebelum kita masuk ke obat-obat itu sendiri, Ibu mau tahu, Anda pernah mendengar istilah inflamasi dan infeksi atau tidak? Sudah pernah dengar atau baru pernah dengar? Sudah pernah dengar tapi belum tahu atau bagaimana? Coba. Ya, Ivana? Infeksi sudah pernah dengar, yang inflamasi belum pernah mendengar. Ada yang lain mungkin yang dari kiri, sebelah kiri? Sama seperti Ivana atau berbeda pengalamannya? Kalau infeksi mungkin lebih familiar ya Anda? Oke, inflamasi belum pernah atau sudah pernah tapi tidak tahu artinya? Mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar ya, tapi secara persis artinya apa belum paham. Ya, tidak apa-apa. Kita sebelum belajar obatnya tentu Anda harus tahu dulu kondisinya, supaya nanti kalau ada kejadian atau ada mungkin Anda berpraktek nanti besok-besok sebagai perawat bukan di rumah sakit, di komunitas, misalnya di klinik ya. Kan ada juga klinik yang langsung dengan apotik, jadi ada dokternya, ada dokter umum biasanya, ada dokter umum, dokter gigi mungkin, kemudian ada perawat, ada bidan, dan ada apoteker. Nah, seperti itu kan waktu dokternya belum praktek, biasanya Anda yang menemui pasiennya terlebih dahulu. Jadi supaya Anda tahu, oh ini
ciri-ciri atau gejala inflamasi. Oh, ini bukan. Ya, kita belajar dulu inflamasi ya. Oh, ya. Ini saya ambil dari jurnal tentang respon inflamasi. Inflamasi saya langsung kutip bahasa aslinya, nanti Ibu terjemahkan ya. Inflammation is a biological response of the immune system that can be triggered by a variety of factors including pathogens, damaged cells, and toxic compounds. Jadi kalau saya terjemahkan, inflamasi itu nama lainnya atau bahasa awamnya radang ya. Kalau inflamasi bahasa medis, dan tentunya karena Anda calon tenaga medis, tenaga kesehatan, perawat, Anda harus terbiasa dengan menggunakan istilah yang medis ya. Hanya waktu kita berkomunikasi dengan pasien, jangan sampai Anda, Mama ini obat anti-inflamasi, Mama tidak mengerti. Mama ini obat untuk radang, begitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara dengan awam, kita gunakan bahasa awam yang lebih umum. Kita bicara dengan sesama tenaga kesehatan, kita bisa pakai istilah medis ya. Inflamasi atau radang itu respon biologi. Karena dia respon biologis terjadinya di dalam tubuh. Pada tubuh begitu maksudnya ya. Karena tubuh adalah kehidupan kan ya. Sebenarnya yang mengalami inflamasi itu bukan hanya manusia loh. Karena respon biologis, kira-kira tanaman bisa tidak mengalami inflamasi? Tanaman. Ya, kalau di logika bisa saja. Nanti Anda lihat bagaimana. Hanya mekanismenya tentu berbeda dengan kita manusia. Hewan bisa tidak mengalami radang atau inflamasi? Bisa sekali, kan dia juga makhluk hidup ya. Nah, karena itu proses inflamasi memang terjadi pada makhluk hidup pada umumnya. Tetapi yang kita bahas di sini pada manusia ya. Respon biologis dari sistem imun atau sistem kekebalan tubuh yang dipicu. Trigger itu dipicu ya. Trigger itu dipicu. Yang dipicu oleh berbagai faktor. Biasanya dikelompokkan menjadi dua. Jadi faktornya faktor infeksi dan faktor non-infeksi. Tetapi kalau yang ini sumber yang Ibu gunakan dia tidak kelompokkan menjadi dua, dia langsung bilang saja patogen. Jadi inflamasi terjadi bisa karena adanya patogen. Patogen itu benda asing yang merugikan tubuh. Virus bisa, bakteri bisa, jamur bisa, parasit bisa juga. Atau dengan kata lain yang patogen ini kita sebut sebagai penyebab inflamasi karena adanya infeksi begitu ya. Sedangkan damaged cells and toxic compounds, sel-sel yang rusak dan senyawa-senyawa toksik, ini yang kita sebut dengan non-infeksi. Kerusakan sel ini misalnya begini. Anda jalan sambil terbayang dengan idola atau gebetan hati, semangat terlalu lupa lihat di depannya ternyata ada kaca, saking kinclongnya cerminnya ya. Anda tidak tahu kalau itu ada kaca, lalu terbenturlah dahi Anda di kaca tersebut. Ada kerusakan, ada trauma fisik, itu juga bisa menyebabkan radang. Nanti kita lihat, kita bisa tahu, oh ini sudah jadi radang atau belum ini. Tangan saya terbentur di kursi atau saya jatuh dari motor. Apakah itu termasuk proses peradangan? Iya, begitu ya. Tetapi yang bukan infeksi. Saya ulang lagi. Jadi inflamasi atau radang itu respon biologi tubuh. Responnya siapa yang melakukan Ibu atau siapa yang bertindak di situ? Sistem imun, sistem kekebalan tubuh. Kenapa dia bertindak? Karena ada pemicu. Faktor pemicunya bisa yang patogen. Patogen tadi Ibu kelompokkan berdasarkan penyebab infeksi ya. Jadi inflamasi yang disebabkan oleh infeksi. Patogen itu umumnya ada 4. Virus, bakteri, parasit, dan jamur. Bisa juga inflamasi atau radang disebabkan oleh sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak ini biasanya bisa karena trauma fisik ya, benturan, kecelakaan, dipukul, digigit serangga juga bisa. Kemudian toxic compounds ini misalnya alkohol ya, alkohol terlalu berlebihan bisa menyebabkan inflamasi. Atau senyawa toksik lainnya apa? Minum keracunan mungkin ya. Dengan sengaja ataupun tanpa sengaja itu juga bisa menyebabkan reaksi inflamasi.
Sampai di sini kurang jelas, sudah jelas atau bingung? Jelas? Ada yang mau ditanya atau diulang? Ya, silakan. Namanya siapa, sayang? Ya. Oh ya, faktor yang menyebabkan inflamasi tadi, satunya ini bukan pustaka yang Ibu gunakan, tapi pustaka lain mengelompokkan ke dalam 2 faktor besar ya, faktor infeksi dan non-infeksi. Jadi kalau infeksi berarti penyebabnya yang tadi Ibu bilang patogen ada 4 ya, virus, bakteri, jamur, dan parasit. Tapi kalau yang non-infeksi itu trauma fisik, benturan, jatuh, kecelakaan, digigit serangga gitu ya. Kemudian bisa juga senyawa kimia yang toksik atau toxic compounds. Kalau senyawa kimia yang toksik juga masuk yang non-infeksi. Misalnya tadi Ibu sudah berikan contoh alkohol, keracunan obat mungkin, atau keracunan pestisida, yaitu senyawa-senyawa toksik. Bisa juga karena penyalahgunaan narkotika. Itu juga masuk nanti ke senyawa toksik gitu ya. Sampai di sini bisa? Ya, Ibu bisa lanjutkan? Nah, ya, saya lanjutkan ya. Tadi inflamasi, sekarang infeksi. Nah, infection is atau infectious disease lah. Infection is a condition when germs enter a person's body and multiply, causing illness, organ and tissue damage, or disease. Saya terjemahkan, kalau infeksi berarti suatu kondisi. Kondisi yang mana mikroorganisme, germs itu kan mikroba ya, kalau bahasa Indonesianya ya mikroorganisme lah. Patogen bisa juga kita sebut. Jadi kondisi yang mana patogen atau mikroorganisme itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu dia memperbanyak diri. Ini penting nih, multiply. Karena kalau dia sudah memperbanyak diri, dia akan merusak jaringan sel dalam tubuh kita, menyebabkan sakit ya, illness, atau kerusakan pada jaringan dan organ, atau penyakit. Jadi kondisi yang mana kita, ini tubuh kita, dimasuki oleh benda asing, patogen, mikroorganisme tadi. Kemudian dia setelah masuk memperbanyak diri, bermultiplikasi, menyebabkan ada penyakit ataupun kondisi yang mengganggu ya, kondisi sakit menjadi penyakit atau ada kerusakan jaringan dan organ. Semuanya dari kelas IPA atau ada yang dari IPS bahasa di waktu SMA? Oh, IPS ada ya, IPS bahasa juga ada mungkin ya. Baik, kalau gitu saya jelaskan sedikit kenapa kok sampai ada multiplikasi itu. Benda asing seperti virus, bakteri, jamur, patogen itu yang paling kecil itu namanya virus. Virus itu yang paling kecil di antara keempatnya. Bukan hanya paling kecil, virus itu juga sangat bergantung dari inang. Inangnya itu bisa kita manusia, bisa makhluk hidup yang lain, termasuk hewan atau tumbuhan. Tetapi yang dalam hal ini kita bicara berarti inang atau host. Sel host atau sel inang itu berarti kita, manusia. Karena sekarang sedang marak atau masih ada dampak kelanjutan dari pandemi COVID-19. Jadi Ibu kasih contoh yang COVID-19 ya. Nah, COVID-19 kan disebabkan oleh virus ya. Ya, virusnya namanya SARS-CoV tipe 2. Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus Disease, Coronavirus Type 2. Jadi dia virus corona tapi yang tipe 2. Karena virus corona yang SARS tipe 1 tuh waktu pandemi SARS yang lalu. Nah, virus tadi, kalau dia di luar tubuh kita, dia tidak merusak, mengganggu kita, tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah masuk, dia akan ini bermultiplikasi, membelah, memperbanyak diri. Dulu kan kebanyakan pembelahan biner kan, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 16, dan seterusnya. Dan itu terjadinya cepat. Memang kalau virus, daya tahan tubuh kita bagus, dia bisa saja mati atau gagal berkembang biak. Gitu ya.
Jadi kita tidak butuh obat antivirus. Contoh, kalau kita semua pasti sudah pernah mengalami flu, atau ada yang belum pernah flu? Mungkin sudah pernah ya, semua dari bayi sampai sekarang. Nah, flu itu penyebabnya virus, Haemophilus influenzae. Tetapi karena kita daya tahannya cukup bagus, ada flu yang tidak sampai demam, bersin-bersin saja, meler-meler hidungnya. Anda cukup diberikan obat dekongestan untuk melonggarkan pernapasan, atau antihistamin namanya, anti alergi. Untuk bersin-bersin, gatal-gatal hidung, Anda sembuh. Tidak butuh anti-infeksi, antivirus. Tetapi kalau flu-nya berkepanjangan, lalu disertai batuk, batuknya sudah berlendir dan sebagainya, warnanya hijau sampai coklat, kental, berbau dan sebagainya, infeksi, Anda butuh antibiotik. Jadi virus itu tanpa antivirus dia bisa mati, gagal gitu ya. Kalau bakteri menginfeksi kita harus berikan antibakteri atau antibiotik. Kalau virus tidak, karena di luar tubuh kita dia tidak bisa berkembang biak. Kalau ada teman yang kena COVID-19 atau keluarga misalnya ya, lalu dia bersin. Virus itu kan ada di udara tuh sekian hari atau sekian jam lamanya. Kalau Anda tidak terpapar atau Anda terpapar dengan daya tahan tubuh yang bagus, sudah divaksin, Anda bisa saja tidak terinfeksi, tidak mengalami gejalanya. Begitu ya. Jadi kurang lebih perbedaan virus dan bakteri itu, kalau bakteri dia bisa seperti kita, bisa memetabolisme makanan sendiri, lalu bisa berkembang. Kalau virus itu dia dalam tanda kutip curi makanan dari kita. Jadi kalau tidak ada di dalam kita, atau kita ini kuat, daya tahan tubuhnya banyak, tentara-tentara tubuh ya, imun tubuh itu melawan dia tidak bisa berkembang biak. Kurang lebih gambarannya begitu. Sehingga kalau dia sudah berkembang biak, itulah dia sudah mulai dalam tanda kutip menyerang ya, menginvasi sel tubuh kita. Kalau SARS-CoV-2 kan di paru-paru, di alveolus, buli-buli udara, tempat pertukaran gas oksigen dan CO2, sehingga kalau ada radang di situ ya bisa masalah. Makanya pasien COVID-19 dengan gejala kritis itu kenapa bisa meninggal, karena memang dia memperbanyak diri di tempat yang sangat penting bagi kita, begitu ya. Jadi Ibu kembali lagi, infeksi itu kondisi karena ada patogen dari luar masuk ke dalam tubuh, berkembang biak. Kalau dia sudah berkembang biak, tubuh kita ini mengalami kerusakan jaringan atau bahkan organ, lalu muncul penyakit atau kondisi sakit lainnya ya. Kalau seperti ini, saya bisa simpulkan begini. Inflamasi bisa mengarah ke infeksi atau bisa juga karena infeksi. Tetapi infeksi pasti ada inflamasi. Jadi inflamasi atau peradangan belum tentu karena infeksi atau belum tentu menjadi infeksi. Tetapi suatu kondisi infeksi pasti ada inflamasi atau peradangan. Itu sudah pasti. Bingung atau bisa? Kalau bingung Ibu ulang lagi. Karena tadi kita tahu inflamasi atau radang penyebabnya bisa dua ya. Bisa yang infeksi, bisa yang non-infeksi. Jadi belum tentu suatu inflamasi itu karena infeksi. Ini yang penting. Besok-besok kalau Anda di tenaga kesehatan, tetangga tuh hobinya bertanya ke tenaga kesehatan. Orang-orang di sekitar kita tuh, daripada pergi dokter atau daripada pergi apotek, kita tanya itu mama kata pun cucu di situ tuh kuliah perawat tuh, sudah jadi perawat. Coba tanya, kalau bengkak-bengkak di tangan nih, kasih amoxicillin bisa kok misalnya ya. Lalu Anda dengan setahu, bisa mama. Oh itu berarti keliru. Karena inflamasi atau radang belum tentu karena infeksi. Amoxicillin nanti kita belajar. Amoxicillin itu contohnya anti-infeksi. Begitu ya. Jadi bengkak belum tentu infeksi. Tetapi infeksi pasti ada proses inflamasi di dalamnya. Pasti. Karena ada kerusakan pada jaringan. Ada sesuatu yang seharusnya normal. Misalnya Anda bayangkan misalnya ada rumah atau pagar tersusun dari bata ada 10 tinggi ke atas ya. Ke sampingnya juga 10. Kalau infeksi yang benda luar tadi sudah masuk,
si bata tadi pasti ada yang merusak. Dia bolong, dia robek, patah misalnya, dan sebagainya. Jadi berubah bentuknya, tidak seperti semula. Makanya tentara tubuh itu keluar supaya dia memperbaiki yang rusak-rusak tadi itu. Makanya gejala radang terjadi atau gejala inflamasi. Tetapi inflamasi belum tentu karena atau menjadi infeksi, gitu ya. Bisa? Ya, kalau bingung nanti ditanyakan lagi ya. Saya lanjutkan ya. Ya. Kalau kita sudah tahu infeksi itu seperti apa, inflamasi itu yang bagaimana, apa saja sih klasifikasi atau penggolongan dari inflamasi dan infeksi? Anda pernah dengar istilah akut? Akut pernah? Kronis? Oh, pernah juga. Yang selama ini diketahui akut itu apa ya? Akut, kondisi yang akut itu yang bagaimana? Satu orang dari kiri. Ya, namanya siapa? Kalvi. Oh ya, silakan Kalvi. Oh ya, baik. Terima kasih Kalvi. Jawabannya betul, tetapi Ibu perbaiki sedikit ya. Mungkin Anda sudah diajarkan juga ya? Ya. Jadi akut itu yang singkat ya. Saat ini baru-baru tiba-tiba gitu. Ada yang klasifikasikan ke dalam kurang dari 3 bulan. Nah, tadi yang Kalvi bilang kurang dari 6 bulan. Ada yang bilang kurang dari 30 hari. Macam-macam ini. Jadi tergantung sumber yang Anda gunakan. Tetapi umumnya kalau untuk infeksi berarti kurang dari 1 bulan umumnya ya. Kurang dari 28 hari atau kurang dari 14 hari. Karena biasanya lebih dari 1 bulan itu kita sudah tergolongkan yang kronis. Jadi kronis itu yang berkepanjangan, menahun. Umumnya tidak bisa disembuhkan. Jadi penyakit yang kronis umumnya tidak bisa sembuh, hanya bisa dikendalikan. Ini di luar contoh inflamasi dan infeksi ya. Ibu kasih contoh misalnya hipertensi atau diabetes mellitus. Itu masuk penyakit kronis. Mengapa? Karena memang kondisi pembuluh darahnya yang mengecil, tekanan darah yang naik terus tuh tidak bisa sembuh. Kalau berhenti minum obat, dia akan naik lagi. Kalau minum obat sesuai dosis, waktu dan sebagainya, dia akan terjaga terus. Anda bisa seperti orang sehat, tetapi sebenarnya punya kondisi hipertensi gitu ya. Nah, kalau ini juga sama, akut dan kronis. Kronis itu yang menahun, berkepanjangan, kalau akut yang singkat ya. Kalau inflamasi itu kita golongkan ke dalam akut dan kronis. Ya, kalau inflamasi digolongkan ke dalam akut dan kronis. Inflamasi yang akut itu terjadi secara tiba-tiba. Misalnya, karena Anda sedang terinfeksi virus, maka Anda mengalami gejala inflamasi. Ya, berarti itu inflamasi akut. COVID-19 pengobatannya 10 sampai 14 hari, ada yang bisa sampai lebih dari 14 hari masuk inflamasi akut, gitu ya. Inflamasinya masuk akut, infeksinya juga bisa masuk akut. Karena kalau penyebabnya virus kan sudah pasti infeksi ya. Atau kalau Anda sedang masak nasi, telepon berbunyi, aduh ternyata dari pacar. Oh, iris sayur sudah konsentrasinya hilang. Jadi tanpa sengaja jarinya teriris. Nah, itu juga masuk yang akut. Kalau jarinya teriris, berarti penyebabnya bukan dari patogen. Dari apa itu? Itu masuk yang trauma, patogen, atau toksik. Ya? Masuk yang trauma. Kalau teriris jari kan teriris pisau ya, tanpa sengaja, itu kan bukan karena ada virus yang masuk ke dalam tubuh ya. Anda tidak hati-hati lalu jarinya teriris. Itu trauma maksudnya. Trauma fisik. Ada jaringan yang luka tetapi bukan karena infeksi. Kalau Anda tidak rawat lukanya mungkin bisa jadi infeksi begitu ya, tetapi saat terjadi
teriris pisau itu maksudnya kondisi akibat trauma. Trauma ini bukan karena Anda mengalami sesuatu kejadian yang mengejutkan secara psikologis lalu Anda mengalami dampak psikologis, bukan maksudnya yang itu ya. Trauma itu maksudnya ada benturan, pukulan apa secara fisik itu trauma kita sebut. Kalau yang senyawa kimia sudah jelas harus ada penyebabnya ya, senyawa kimia ya. Jadi ini contohnya yang akut. Kalau yang kronis itu terjadi secara terus-menerus. Tidak ada pemicu dari luar pun proses peradangan terus terjadi. Begitu ya. Jadi kalau inflamasi atau radang yang akut itu terjadi secara tiba-tiba. Misalnya Anda sedang terinfeksi virus, terinfeksi bakteri, karena kondisinya sekarang akut, masuk inflamasi akut. Atau saat Anda teriris pisau saat sedang memasak, itu juga bisa akut. Kalau kronis, tidak ada penyebab atau rangsangan dari luar pun, kok imun tubuh itu tetap keluar untuk mempertahankan proses yang sedang rusak di dalam sel tubuh Anda. Jadi proses peradangan itu terjadi terus. Meskipun tidak ada rangsangan yang jelas atau rangsangan tertentu yang memicu dari luar. Begitu ya, nanti Ibu jelaskan contohnya inflamasi yang berkepanjangan terus itu seperti apa. Kalau infeksi, klasifikasinya berdasarkan penyebab. Tadi Ibu sudah sebutkan 4 penyebab infeksi. Anda masih ingat? Apa saja tadi? Virus, bakteri, parasit, jamur. Iya. Jadi penggolongan infeksi itu berdasarkan penyebab. Memang infeksi juga ada yang digolongkan ke akut dan kronis ya. Misalnya kayak TBC itu kan sampai 6 bulan di terapi, itu masuk kronis. Ya. Tapi kalau Anda batuk, infeksi karena batuk biasa, batuk bakteri menyebabkan Anda batuk, terapinya 7 hari atau maksimal misalnya 14 hari, ya itu masuk infeksi akut. Ya. Jadi infeksi virus disebabkan oleh virus, infeksi bakteri disebabkan oleh bakteri, parasit oleh parasit, jamur disebabkan oleh jamur. Ini penting kita tahu penyebabnya. Dan yang bisa membedakan keempat ini itu dokter. Kami apoteker, nanti Anda perawat akan belajar infeksi, terutama virus dan bakteri ini mungkin lebih sering ya. Jadi kita bisa membedakan. Tetapi dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Jadi dia bisa mendiferensiasikan, membedakan. Oh ini infeksi bakteri, jadi pakainya antibiotik. Oh ini infeksi karena jamur, jadi pakainya anti jamur. Karena itu semua anti-infeksi kalau diminum tidak bisa dibeli tanpa resep dokter. Ini di luar topik kuliah, tetapi informasi untuk Anda. Supaya Anda juga jadi agent of change, ya, jadi agen pembawa perubahan. Perubahan di keluarga terutama, atau di lingkungan rumah Anda. Jangan sakit kepala cari antibiotik, sakit gigi cari antibiotik. Apa punggungnya sakit, antibiotik. Padahal Anda sudah tahu bahwa yang bisa membedakan virus, bakteri, parasit, jamur itu menyebabkan infeksi itu hanya dokter. Jadi kalau ada yang tanya ke Anda bilang, Mama periksa dulu supaya tahu ini betul hanya radang saja atau ini sudah jadi infeksi. Kalau infeksi pun penyebabnya yang mana, bakteri atau virus. Supaya nanti obat yang diberikan tepat sesuai, Mama tidak dirugikan. Kalau tidak sakit punggung, lalu bukan karena infeksi bakteri, minumnya antibiotik, nanti Mama mendapatkan obat kimia tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan, nanti yang rugi Mama. Begitu ya. Jadi harus disampaikan kepada masyarakat awam, karena masih banyak yang belum paham berkaitan dengan penggunaan anti-infeksi. Saya bisa lanjutkan? Ya, selanjutnya kita bicara tentang gejala dari inflamasi dan infeksi.
Tadi Ibu sudah paparkan bahwa inflamasi bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi akut dan kronis ya. Sehingga nanti gejalanya juga akan Ibu sampaikan, Ibu paparkan berkaitan dengan klasifikasinya tadi. Ada inflamasi yang akut, gejalanya bagaimana, dan inflamasi yang kronis seperti apa. Kalau yang akut kita ada 4 gejala yang kita gunakan istilah medis dari bahasa Latin ya, yaitu rubor, kalor, dolor, dan tumor. Rubor, kalor, dolor, dan tumor. Untuk gejala yang kelima ini tidak semua inflamasi terjadi hal ini, yaitu fungsiolesa. Maaf ini kelebihan N, harusnya fungsiolesa atau perubahan fungsi. Ibu bahas dulu satu persatu yang untuk rubor, kalor, dolor, dan tumor. Kita mulai dari rubor. Rubor ini artinya kemerahan atau memerah. Jadi, kalau ada inflamasi atau radang akut yang terjadi, itu pasti, tidak pasti, tapi hampir semuanya mengalami kemerahan. Mengapa? Karena memang ada proses di mana pembuluh darah kita itu rupture ya, rusak atau bocor, sehingga aliran darah yang seharusnya berada di dalam pembuluh darah itu keluar. Mengakibatkan kalau kita lihat dari kulit, dari luar, tampaknya seperti memerah atau seperti keunguan, seperti Anda kalau terbentur atau Anda jatuh lalu ada luka dan memerah di sekitar lukanya, itu berarti ada proses peradangan. Jadi rubor itu kemerahan ya. Kemudian kalau Anda mengalami inflamasi pada tonsil atau amandel ya, karena akhirnya kalau diperiksa dokter, oh iya nih pasti nyeri telan karena memang ada merah, ada bengkak gitu ya. Jadi gejala kemerahan atau rubor itu juga terjadi sebagai salah satu gejala inflamasi atau radang. Selanjutnya ada kalor. Kalor ini Anda sudah pernah tahu waktu SMA dulu. Energi kalor itu energi panas. Jadi kalau Anda mengalami inflamasi atau radang, bisa dirasakan panas pada area yang mengalami inflamasi. Itu misalnya kalau nyeri, inflamasinya lokal ya, jadi demam atau panasnya, bukan demam, tapi terasa panas pada area yang mana terjadi inflamasi. Misalnya Anda jatuh, kemerahan tadi di sekitar lukanya, lalu Anda merasakan panas di area itu berarti lokal panasnya. Tapi bisa juga inflamasi yang nanti panasnya itu sistemik, demam. Kalau dipegang badannya, oh ini suhunya naik, tinggi, panas, itu kalor. Selain rubor dan kalor ada juga dolor. Dolor ini nyeri atau sakit. Jadi semua proses inflamasi itu pasti ada nyerinya, gitu ya. Dan nyeri ini bukan hanya terjadi pada inflamasi akut. Nanti kita lihat salah satu gejala yang paling menonjol dari inflamasi kronis juga nyeri atau dolor. Misalnya Anda radang di tenggorokan, ya, mengalami kemerahan, selain kemerahan juga nyeri telan seperti itu ya. Atau radang pada persendian, orang tua Anda karena osteoartritis dan sebagainya, tidak boleh dipegang soalnya nyeri ya. Nah, kalau seperti itu berarti gejala yang dirasakan adalah dolor atau nyeri. Selain itu juga ada gejala tumor. Kalau tumor ini bengkak atau membesar ya. Jadi kalau Anda pernah lihat misalnya radang membengkaknya pada lutut, karena ada cedera lutut. Kan tadi Anda sudah tahu bahwa inflamasi bukan hanya karena patogen atau mikroorganisme ya. Bisa karena trauma fisik. Jadi tumor atau bengkak juga bisa terjadi jika ada inflamasi. Tadi Ibu sudah bilang kalau ada inflamasi, nanti pembuluh darahnya rupture atau bocor, kemudian darahnya mengalir keluar dari pembuluh darah, dari yang seharusnya dia berada di dalam selang pembuluh darah dalam hal ini, tapi dia keluar ke ekstraseluler, maka area di sekitar organ atau jaringan itu menjadi bengkak, membesar seperti itu ya. Jaringannya menjadi seperti melunak tetapi bengkak. Itu namanya atau istilah untuk tumor. Nah, keempat gejala rubor, kalor, dolor, tumor itu bisa terjadi bersama-sama, bisa hanya yang menonjol atau mayoritas itu dolor saja misalnya,
atau tumor saja, atau yang mayoritas atau yang terjadi dialami rubor dan kalon, tapi dolor dan tumornya kurang. Ya bisa saja terjadi seperti itu, tetapi kalau ada inflamasi, keempat hal ini terjadi. Untuk gejala yang kelima, fungsiolesa, belum tentu terjadi ya, karena ini perubahan fungsi. Ada peradangan yang sampai membuat perubahan fungsi tubuh, misalnya radang pada siku. Anda lihat contoh ini, orangnya radang pada siku. Siku ini seharusnya berdasarkan gerakan tubuh range of motion, dia bisa membuat gerakan sirkular, gerakan melingkar 360 derajat. Tetapi karena peradangan pada siku, aktivitas ataupun fungsi siku bergerak itu terbatas atau berubah. Misalnya, tidak bisa mengangkat barang-barang, tidak bisa memutar atau membuat gerakan sirkular. Nah, seperti itu sudah mengalami fungsiolesa. Tapi kalau Anda mengalami inflamasi karena gigitan serangga misalnya, lalu ada merah dan bengkak nyeri, tapi Anda masih bisa menulis, masih bisa mengangkat barang dan sebagainya, berarti itu tidak ada perubahan fungsi. Jadi fungsiolesa belum tentu terjadi saat inflamasi. Tetapi kalau ada fungsiolesa berarti betul ada inflamasi, seperti itu ya. Selanjutnya nyeri kronis. Tadi Ibu sudah bilang kalau gejala inflamasi akut itu umum dan keempat hal ini biasanya terjadi. Bagaimana kalau nyeri kronis dari yang berkepanjangan terus-menerus bertahun-tahun? Apakah keempat hal itu terjadi terus? Orangnya demam terus? Ya, tidak ya. Gejala inflamasi kronis yang paling sering muncul itu adalah dolor atau nyeri. Misalnya kalau ada nyeri, ada inflamasi pada usus atau pada peritonealnya atau pada usus buntunya, appendix, itu bisa Anda mengalami nyeri perut berkepanjangan, gitu ya. Atau kalau ada inflamasi radang pada jantung, pada paru-paru, biasanya nyeri dada. Kemudian ini contohnya kalau pada lupus, SLE, systemic lupus erythematosus, atau biasa disingkat lupus saja. Lupus itu penyakit autoimun, jadi imun tubuhnya menyerang diri sendiri. Dan kalau lupus itu yang diserang banyak, bukan hanya organ atau sel tertentu saja, organ atau jaringan tertentu, tapi banyak ya. Dia menyerang kulit, pembuluh darah, persendian, tulang, dan sebagainya. Jadi banyak pasien lupus yang punya risiko sering mengalami infeksi, sering mengalami penyakit koinfeksi setelah lupus akibat imun tubuh yang menurun tadi, yang menyerang tubuhnya sendiri. Jadi kalau lupus itu gejalanya lemas dan lesu. Lupus ini yang kalau orang bilang dulu penyakit vampir ya, karena dia memang tidak bisa terkena matahari, tidak bisa terpapar panas yang berlebihan, pasiennya pucat, ya putih gitu, kena paparan sinar matahari langsung, tidak boleh terlalu sering bergerak atau aktif juga tidak boleh, karena nanti banyak pembuluh darah yang pecah, lalu seperti memar, kemerahan dan keunguan pada kulit. Biasanya pada pipi itu seperti sayap kupu-kupu bentuknya, makanya makanya lambang dari lupus itu kupu-kupu warna ungu, gitu ya. Kemudian kalau TBC, tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa TBC itu salah satu contoh infeksi kronis, dan infeksi pasti ada gejala inflamasi. Salah satu gejala yang menonjol adalah demam, jadi demamnya berkepanjangan berhari-hari, begitu ya. Selain ada gejala batuk, sesak, keringat dingin dan sebagainya, demam itu juga menjadi salah satu penanda ada peradangan pada pernapasan, pada paru-paru dalam hal ini. Kemudian kalau pada rheumatoid arthritis, RA ini rheumatoid arthritis, penyakit radang persendian tetapi disebabkan bukan karena usia yang semakin lanjut, melainkan karena autoimun. Jadi imun tubuh menyerang kembali tubuh sel jaringannya, dan yang diserang adalah tulang dan persendian. Kalau osteoartritis atau OA, itu inflamasi pada persendiannya terjadi karena cairan sinovial, cairan sendi yang berkurang, gesekan antara tulang sehingga akhirnya meradang ya. Kalau pada RA atau rheumatoid arthritis, radangnya terjadi karena imun tubuh menyerang sel tubuhnya, tulang dan sendinya. Sehingga gejala yang muncul akhirnya nyeri sendinya berkepanjangan, bukan hanya pada lutut, siku, pergelangan tangan kaki, tetapi juga ruas-ruas jari juga mengalami radang, bengkak, kekakuan dan sebagainya. Itu bisa dilihat sebagai gejala inflamasi pada rheumatoid arthritis, gitu ya. Kalau pada HIV ini sudah infeksi karena virus ya.
Biasanya gejala yang muncul itu nyeri, dolor, dan luka infeksi area mulut. Tetapi tidak semua infeksi area mulut itu karena HIV. Misalnya kalau pada bayi, ya bisa karena susu formula atau ASI, susu yang tidak dibersihkan dari area mulutnya. Jadi tidak semua luka dan nyeri pada mulut itu menunjukkan gejala HIV, tetapi gejala HIV salah satunya adalah sering mengalami infeksi pada mulut. Kemudian ada juga psoriasis. Psoriasis ini gejala penyakit imun tubuh juga, autoimun, menyerang sendiri tubuhnya, tetapi yang diserang itu kulit, gitu ya. Jadi kemerahan, menebal, ada nyerinya, dan bercak-bercaknya makin banyak. Jadi kemerahan pada kulit bukan hanya di salah satu tempat saja, biasanya di tengkuk, kepala, dan sebagainya ya. Ini biasanya terjadi, prevalensinya tinggi di Amerika, di Asia atau di Indonesia itu kurang. Ini gejala-gejala inflamasi baik akut maupun kronis. Bagaimana dengan gejala infeksinya? Nah, tadi Ibu sudah bilang kalau inflamasi belum tentu karena infeksi, tetapi peristiwa atau kondisi infeksi pasti ada inflamasi. Karena itu, kondisi infeksi gejalanya pasti sama dengan inflamasi. Salah satunya ada nyeri, ada bengkak, ada panas, ada kemerahan, gitu ya. Misalnya kalau nyeri infeksi pada kulit karena jamur, di situ ada nyerinya, ada gatal juga, ada kemerahan juga ya, atau gejala infeksi akibat parasit, misalnya demam berdarah, ada kebocoran pembuluh darah, ya, rupture yang nantinya lalu ada peristiwa bengkak, ada penurunan volume darah, volume tubuh, makanya pasiennya lemas ya, hipotensi dan sebagainya, bisa menjadi SIRS, systemic inflammatory response, kemudian bisa menjadi sepsis, infeksi yang membahayakan. Jadi gejala infeksi sama dengan gejala inflamasi. Infeksi pada kulit ya kemerahan, panas, nyeri, bengkak. Infeksi pada pernapasan juga sama, ada demam, ada nyeri, ada merah area pada organ yang diinfeksi dan sebagainya. Seperti itu ya. Kalau kita sudah tahu apa itu inflamasi, infeksi, gejalanya seperti apa, pembagiannya seperti apa, sekarang obatnya bagaimana? Kalau untuk mengatasi inflamasi, terapinya diberikan anti-inflamasi. Untuk mengatasi infeksi, terapinya diberikan anti-infeksi. Kita mulai dulu dari yang anti-inflamasi ya. Anti-inflamasi ini secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang disebut anti-inflamasi non-steroid atau AINS. Ini contohnya ada banyak, ini Ibu sebutkan beberapa saja yang umum. Tetapi nanti di dalam pembagian atau klasifikasi, kalau Anda belajar di farmasi, Anda perawat ya, jadi Ibu tidak ajarkan secara mendalam seperti itu. Hanya Anda perlu ada gambaran bahwa nanti antiinflamasi yang tidak steroid atau bukan steroid, dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ini beberapa jenis yang sering digunakan, ada acetaminophen, ada ibuprofen, ketorolac, etoricoxib, ya, celecoxib, dan masih banyak lagi. Ada ketotifen, ada venprofen, ada indometasin, bahkan ada paracetamol. Ya, tapi paracetamol ini lebih ke efek analgesiknya atau penurun panas dan nyerinya antipiretik. Analgesiknya untuk nyeri dan antipiretik untuk penurun panas. Ya. Perlu diketahui bahwa untuk antiinflamasi, karena tadi gejalanya ada rubor, kalor, dolor, dan tumor, tidak semua antiinflamasi itu menonjol di 4 gejala tadi ya. Memang semua antiinflamasi bisa untuk mengatasi bengkak, bisa untuk nyeri, bisa untuk mengurangi panas, bisa untuk mengurangi kemerahan. Tetapi ada jenis-jenis antiinflamasi tertentu yang menonjol atau punya efek mayor di gejala tertentu. Misalnya asam mefenamat. Asam mefenamat ini lebih besar aktivitas anti nyerinya untuk dolornya dibandingkan untuk bengkak, tumor ataupun untuk panas, ya, kalor. Demikian juga ibuprofen. Ibuprofen Anda pernah dengar, dia juga digunakan untuk penurun panas pada anak-anak ya. Jadi memang dia antiinflamasi, tapi dia menonjol di anti nyeri dan untuk penurun panas, kalor dan dolornya. Kalau untuk kemerahan dan bengkaknya ada juga aktivitasnya, tetapi tidak sebesar yang penurun panas dan untuk nyeri dan seterusnya. Atau misalnya celecoxib, lebih besar di efek untuk menurunkan bengkak maupun nyeri, tapi untuk panasnya kecil, gitu ya. Nanti
Ibu akan tunjukkan Anda klasifikasi antiinflamasi berdasarkan Pusat Informasi Obat Nasional yang dikelola oleh Badan POM. Selanjutnya saya akan meminta Anda untuk membuat tugas antiinflamasi dan antiinfeksi. Tapi setelah Ibu jelaskan semuanya ya. Setelah antiinflamasi yang non-steroid, ada juga antiinflamasi yang steroid. Nah, kalau antiinflamasi yang steroid, kerjanya mirip seperti steroid yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi tubuh kita ini dengan hormonnya ada yang menghasilkan glukokortikoid, mineralokortikoid, dan proses itu hormon tadi steroid secara alami bekerja untuk mengurangi bengkak, untuk mengatasi nyeri, untuk memberikan rasa nyaman, rasa senang gitu ya. Kemudian menurunkan panas dan sebagainya. Nah, karena itu steroid bisa dihasilkan sendiri, ada juga obat yang dibuat, jadi senyawa kimia yang dibuat menyerupai kerja dari steroid tubuh. Makanya dimasukkan atau digolongkan antiinflamasi yang golongan steroid atau kita sebut atau kita kenal dengan kortikosteroid. Ini beberapa contohnya, ada dexamethasone, ada methylprednisolone, ada prednison, triamcinolone, dan sebagainya. Masih ada banyak lagi. Ada juga yang digunakan hanya untuk lokal atau inflamasi di area-area tertentu saja. Begitu ya. Nanti sedikit informasi untuk Anda, kalau penggunaan antiinflamasi steroid juga tidak sembarangan, karena penggunaan jangka panjang atau lebih dari 14 hari itu perlu dipantau, tidak bisa langsung dihentikan. Kalau Anda kuliah di farmasi, saya akan jelaskan mendalam, tetapi sebagai perawat Anda harus tahu bahwa penggunaan steroid jangka panjang dalam hal ini lebih dari 14 hari itu harus diberikan atau dilakukan tapering off untuk pemberhentian, tidak langsung dihentikan secara tiba-tiba. Karena kalau sudah 14 hari, tubuh kita yang tadinya Ibu bilang bisa menghasilkan steroid yang sama, itu akan malas ya. Dia mengenal, oh saya tidak perlu mengeluarkan steroid, tapi ada yang kerjanya seperti steroid, ya sudah saya malas-malasan tidur aja gitu ya, tidak usah menghasilkan steroid. Kalau langsung dihentikan, hilanglah steroid, padahal dibutuhkan dalam metabolisme, dalam mekanisme pertahanan tubuh dan sebagainya. Jadi diturunkan pelan-pelan. Misalnya kalau dosis methylprednisolone contohnya ya, dia ada yang 4 mg, 8 mg, 16 mg kekuatan dosisnya. Misalnya kalau penggunaan 14 hari 3 kali 8 mg, maka tidak boleh, atau setelah digunakan 1 bulan, misalnya tidak boleh langsung di stop seperti itu. Diturunkan dulu, 5 hari pertama dari 3 kali 8 menjadi 2 kali 8, 3 hari kedua dari 2 kali 8 menjadi 1 kali 8 atau 2 kali 4, dan seterusnya sampai berhenti, seperti itu. Antiinflamasi yang steroid ini juga penggunaannya terbatas dan harus dengan resep dokter karena mempengaruhi banyak hal, efek sampingnya juga banyak. Jadi meskipun dia sering disebut obat dewa karena punya aktivitas yang luas ya, tetapi penggunaannya tetap harus diwaspadai. Anda sebagai calon tenaga kesehatan juga harus jadi agent of change untuk menyampaikan ke keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Sehingga penggunaan antiinflamasi steroid ini juga tidak sembarangan. Karena di masyarakat juga banyak yang menggunakan untuk meningkatkan berat badan ya. Jadi yang diambil itu sebenarnya efek sampingnya, karena steroid penggunaan jangka panjang bisa membuat bengkak, wajahnya menjadi membulat seperti bulan atau moon face. Nah, jadi kalau orang yang mau meningkatkan berat badan di sini disalahgunakannya menggunakan steroid. Begitu ya. Selanjutnya kita ke anti-infeksi. Sudah mau selesai. Ini sepertinya slide terakhir. Anti-infeksi. Kalau tadi anti-inflamasi saya sudah berikan contohnya. Sekarang anti-infeksi. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, anti-infeksi dibagi berdasarkan penyebab. Ya. Kalau penyebabnya virus, namanya antivirus. Ini contohnya. Contoh saja ini ya. Ada interferon alfa, ini biasanya untuk hepatitis. Ya. Ada oseltamivir, ini untuk flu. Anda mungkin sudah pernah dengar namanya waktu COVID ini ya. Ada aciclovir, ini untuk herpes. Ini contoh. Nanti saya berikan tugas, Anda baca lebih banyak lagi jenis-jenis antivirusnya. Ya. Kemudian kalau penyebabnya bakteri, dia diberikan antibiotik namanya, antibakteri atau antibiotik, yang lebih umum disebut antibiotik. Contoh, amoxicillin, cefadroxil. Jadi amoxicillin tidak bisa kamu berikan untuk orang yang sakit
karena jamur. Dia bukan anti jamur, dia anti bakteri. Gitu ya. Makanya kita meskipun tenaga kesehatan tidak boleh asal memberikan anti infeksi sembarangan tanpa diagnosa atau keterangan yang jelas dari dokter misalnya, supaya pasiennya jangan sampai mengalami efek yang tidak diharapkan. Jadi amoxicillin, cefadroxil, ciprofloxacin, sulfamethoxazole, cotrimoxazole, azitromisin itu antibiotik. Bukan antivirus, bukan anti jamur. Bukan anti parasit juga. Antiparasit itu misalnya, parasit ini banyak ya. Demam berdarah tuh masuk di penyebabnya parasit. Parasit tetapi dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Bukan nyamuknya penyebabnya ya, parasitnya, protozoa parasit yang berkembang di dalam nyamuk itu menjadi pembawa. Apa sih istilahnya? Saya kok lupa istilahnya. Dia hanya pembawa saja. Jadi obat-obat demam berdarah nanti masuk antiparasit. Obat-obat kecacingan, infeksi kecacingan pada anak-anak itu masuk antiparasit juga. Jadi pirantel, mebendazole ini obat cacing juga ya. Pirantel, pamuat ini yang kombantrin itu. Ivermectin ini bukan hanya cacing, dia bisa untuk ibu kok lupa. Protozoa yang lain juga bisa, selain kecacingan, selain cacing bisa juga. Obat-obat kutu itu masuk antiparasit. Ya. Ya, lalu anti jamur. Jamur ini banyak ya. Jamur ini ada jamur, ada kutu air, panu, kudis, kurap. Jamur yang sistemik juga ada dan sebagainya. Beberapa yang sering itu ini, ketoconazole, ya, miconazole, itraconazole, terbinafin, griseofulvin, dan lain-lain. Ini hanya beberapa saja yang saya contohkan ya. Nanti karena Anda akan bekerja dan ini kuliah akademik, Anda harus tahu lebih banyak dari ini. Tapi yang lebih banyak itu saya berikan dalam bentuk tugas. Sampai di sini ada pertanyaan kelas A? Tidak ada? Pas? Nah, tugas. Ya. Ini tugasnya saya akan berikan penjelasan lebih lanjutnya nanti setelah video ini saja supaya nanti videonya tidak terlalu panjang ya. Oke. Ada pertanyaan? Secara keseluruhan untuk antiinflamasi dan antiinfeksi? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau begitu untuk kuliah antiinfeksi, antiinflamasinya saya akhiri ya kelas A. Nanti saksikan lagi, kalau masih bingung bisa dilihat di channel YouTube Ibu ABCDE Farmasi. Topiknya tentang antiinflamasi, antiinfeksi untuk ilmu dasar keperawatan, antiinflamasi, antiinfeksi gitu ya. Selamat siang.